Apa arti Advent itu? Kata ini sebenarnya berasal dari kata bahasa Yunani, parousia. Nah, apa itu parousia? Parousia itu adalah suatu kehadiran, presensi, atau kedatangan yang mendahului suatu kehadiran. Kata ini digunakan di dalam Alkitab berkaitan dengan kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua. Saya akan menunjukkan beberapa ayat untuk membuktikan itu. Mari kita lihat Matius 24 ayat yang ke-27. Sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat, demikian pula telah kedatangan Anak Manusia. Ini jelas bicara tentang akhir zaman. Kedatangan Anak Manusia. Coba kita melihat, perhatikan kata kedatangan ini ya. Terus, saudara lihat, kata kedatangan, coming dalam bahasa Inggris, menggunakan kata bahasa Yunani, parousia. Di dalam Alkitab Latin namanya Vulgata. Coba saudara lihat, saya kutip dari Alkitab Latin Vulgata. Matius 24, parousia, coming, dipakai kata di sana adalah Adventus. Berarti Advent atau Adventus itu artinya kedatangan. Parousia. Lihat lagi 1 Korintus 15 ayat yang ke-23. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya, Kristus sebagai buah sulung, sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Ini jelas bicara kedatangan Yesus yang kedua kali. Pada waktu kedatangannya, nah, saudara lihat di dalam teks Yunani-nya, coming Inggris, Yunani, parousia. Sedangkan Latinnya, Vulgata, Adventu. Lagi-lagi, ini Advent, kedatangan Yesus. Lalu, contoh yang lain adalah 1 Tesalonika 3 ayat 13. Kiranya dia menguatkan hatimu supaya tak bercacat dan kudus di hadapan Allah dan Bapa kita pada waktu kedatangan Yesus Tuhan kita. Pada kedatangan Yesus Tuhan kita. Nah, coba lihat dalam Inggris maupun Yunani. Coming di sini parousia Yunaninya. Lihat Alkitab Vulgata, Adventu. Nah, jadi dari sini masih banyak ayat. Lalu banyak ayat yang menerjemahkan coming atau parousia dengan Adventus di dalam bahasa Latinnya. Nah, semua ayat itu demikian. Nah, itu berarti parousia atau Advent itu sebenarnya tidak berkaitan dengan Natal, tapi berkaitan dengan kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua. Makanya kalau kita mengaitkan, kalau kita bicara tentang kedatangan Yesus, maka kedatangan Yesus itu ada dua. Kedatangan dia yang pertama yaitu pada waktu Natal. Tapi kedatangan dia yang kedua adalah pada hari kiamat atau pada hari akhir zaman. Itulah kedatangan kedua. Nah, Advent itu seharusnya berkaitan dengan kedatangan kedua, bukan kedatangan pertama. Kedatangan pertama sudah lewat, sedangkan kedatangan kedua masih dinantikan. Advent bukan berkaitan dengan Natal, tapi berkaitan dengan... Kata Advent berasal dari bahasa Latin Adventus yang berarti kedatangan. Jadi dari kata ini saja kita bisa mengerti tujuan dari masa Advent ini. Masa ini mempersiapkan kita untuk menyambut kedatangan Yesus. Baik kedatangan pertamanya 2000 tahun lalu di Bethlehem dan kedatangan Yesus yang kedua pada akhir zaman atau sering disebut sebagai parousia, sebagai seorang raja mulia dan hakim bagi semuanya. Di satu sisi, masa Advent mempersiapkan kita untuk merayakan hari Natal secara khusus misteri inkarnasi. Dan di sisi lain, masa ini juga mengingatkan kita untuk tetap berjaga dan siap akan kedatangan Yesus yang kedua. Mari kita simak bagaimana gereja mengerti dan mengajarkan tentang masa Advent ini. Dalam perayaan liturgi Advent, gereja menghidupkan lagi penantian akan Mesias. Dengan demikian, umat beriman mengambil bagian dalam persiapan yang lama menjelang kedatangan pertama penebus dan memperbaharui di dalamnya kerinduan akan kedatangannya yang kedua. Dari Katekismus Gereja Katolik 524. Sekarang, bagaimana tentang sejarah dari masa Advent ini? Sebenarnya cukup sulit untuk menentukan kapan pastinya dimulai perayaan Advent ini. Namun ada bukti-bukti sejarah yang merujuk pada abad keempat Masehi saat gereja tidak lagi mengalami persekusi dari Kekaisaran Roma. Dengan kebebasan beragama ini, semakin banyak orang ingin menjadi bagian dari gereja Katolik. Dan merespon hal ini, selain malam Paskah, malam Natal juga menjadi kesempatan yang baik untuk menerima pembaptisan baru. Jika masa Prapaskah
menjadi masa persiapan yang intensif bagi calon baptis yang akan menerima pembaptisan pada malam Paskah, maka sebuah masa persiapan juga diperlukan bagi mereka yang akan dibaptis pada malam Natal. Inilah masa Advent, dan tidak aneh jika masa Advent memiliki hubungan yang erat dengan masa Prapaskah. Kita bisa lihat kesamaan warna liturgi, yaitu sama-sama ungu, dan juga memiliki kesamaan tema dan semangat, yaitu masa persiapan, dan juga tradisi-tradisi seperti pantang, puasa, dan kegiatan amal kasih. Kemudian, bagaimana menentukan awal dari masa Advent ini? Minggu pertama Advent dapat ditentukan dari hari Minggu terdekat dari pesta Santo Andreas Rasul yang kita rayakan pada tanggal 30 November. Jadi masa Advent setiap tahun jatuh pada tanggal yang berubah-ubah. Tanggal paling awal adalah 27 November dan yang paling terlambat adalah 3 Desember. Tahun 2020 ini, hari Minggu Advent pertama jatuh pada tanggal 29 November, satu hari sebelum pesta Santo Andreas Rasul. Karena permulaan masa Advent yang berubah-ubah ini, durasi masa Advent setiap tahun juga berbeda-beda. Jika dimulai 27 November, masa Advent berlangsung 28 hari. Tapi jika dimulai 3 Desember, masa Advent berlangsung 22 hari. Ini tentunya sedikit berbeda dengan masa Prapaskah yang berlangsung selama 40 hari. Berbicara tentang masa Advent tidak lengkap tanpa berbicara tentang lingkaran Advent. Lingkaran Advent biasanya dipasang di gereja, di kapel, dan di rumah-rumah kita sekalian. Lingkaran ini umumnya terbuat dari daun pinus atau cemara, dan ada 4 lilin yang terpasang di lingkaran ini. Salah satu lilinnya biasanya berwarna merah muda dan yang lain berwarna ungu. Apa sebenarnya sejarah dan makna di balik lingkaran Advent ini? Tradisi lingkaran Advent berasal dari negara-negara Eropa Utara yang mengalami musim dingin dan salju pada akhir tahun. Bagi kita yang tinggal di negara-negara tropis, kita menerima sinar matahari sepanjang tahun. Tetapi bagi negara-negara Eropa Utara ini, bulan Desember adalah bulan yang paling dingin dan juga bahkan gelap karena tidak selalu mendapatkan cahaya matahari. Di masa-masa yang dingin dan gelap ini juga, daun pohon cemara yang selalu hijau sepanjang tahun menjadi simbol dari kehidupan yang tidak akan takluk pada kematian. Sementara lilin dan cahaya yang terpancar menjadi lambang kehangatan dan pengharapan dari Kristus sendiri. Bentuk lingkaran menjadi simbol dari lingkaran kehidupan yang tidak akan terputus bahkan oleh kematian. Sementara itu 4 lilin adalah simbol dari 4 minggu Advent. Kemudian warna liturgi Advent sendiri adalah warna ungu. Pada masa lampau, pakaian dengan warna ungu adalah pakaian yang hanya dipakai oleh para raja dan juga para bangsawan. Karena pada waktu itu, pewarna pakaian ungu adalah sangat mahal karena dibuat dari siput-siput laut yang khusus diambil di Laut Tengah. Nah, di dalam gereja Katolik, warna ungu biasanya diasosiasikan dengan pembaptisan, pertobatan, dan juga kematian. Namun, warna ungu pada masa Advent memiliki makna yang berbeda. Warna ini simbol dari penantian dan pengharapan dengan sukacita. Hal yang menarik dari masa Advent adalah Minggu Advent yang ketiga, yang sering juga disebut sebagai Minggu Gaudete. Kata Gaudete adalah bahasa Latin yang berarti bersukacitalah. Kata ini sendiri diambil dari introa atau antifon pembukaan dari Misa Minggu Advent ketiga dari surat Santo Paulus kepada jemaat di Filipi bab 4 ayat 4. Gaudete in Domino semper iterum dico gaudete. Atau dalam bahasa Indonesia, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi aku katakan, bersukacitalah. Warna liturgi pada Minggu Gaudete juga berbeda dari masa Advent yang lain karena kita akan menggunakan warna merah muda sebagai lambang sukacita dan kasih. Sekarang mari kita lihat bacaan Injil dari keempat Minggu Advent ini yang juga termasuk dari tahun liturgi B yang adalah tahun Markus. Minggu pertama Advent diambil dari Markus 13, 33 sampai 37. Injil ini berbicara tentang bagaimana Yesus akan datang lagi pada akhir zaman
dan mengajak para muridnya untuk selalu berjaga. Injil Minggu Advent kedua diambil dari Markus 1 ayat 1 sampai 8 yang menceritakan tentang Yohanes Pembaptis yang hadir untuk mempersiapkan jalan Tuhan. Sementara di Minggu Advent ketiga kita akan mendengarkan bacaan Injil dari Yohanes 1 6 sampai 8 dilanjutkan 19 sampai 28. Dan inti dari Injil ini adalah Yohanes Pembaptis yang mengatakan bahwa dia bukan seorang Mesias. Di minggu terakhir Advent kita bersama-sama akan membaca Injil Lukas 1 26 sampai 38. Ini tidak lain adalah kisah Maria yang menerima kabar gembira dari malaikat Gabriel. Dan kita semakin dekat lagi dengan hari Natal. Kemudian apa yang perlu kita lakukan saat masa Advent ini? Tentunya kita bisa melakukan dan berpartisipasi dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di keuskupan dan paroki kita masing-masing. Selain itu juga kita bisa meningkatkan kegiatan rohani kita bersama-sama keluarga kita. Plus kita juga bisa mencoba pantang puasa dan berbagai kegiatan amal kasih yang lain. Dan tentunya jika sudah memungkinkan melakukan pengakuan dosa.